kita tahu ya bahwa Madinah ya sebagai ibu kota Daulah Islam, ibu kota negara Islam, sebagai pusatnya ya pemerintahan negara Islam pada saat itu, yang Khalifah Umar bin Khattab menjadi kepala negaranya. Sayyidina Umar pada saat itu seringkali ya melakukan aktivitas patroli malam gitu ya. Ya, ini aktivitas untuk menelusuri lorong-lorong kota Madinah, menelusuri berbagai macam tempat ya yang untuk memastikan terkait dengan kondisi real apa yang terjadi di masyarakat gitu. Ya. Dan tentu tujuannya adalah untuk mendengar langsung, melihat langsung apa yang dialami oleh masyarakat, apa yang dialami oleh warga negara gitu ya, atau apa yang kemudian menjadi keluhan-keluhan mereka gitu. Dan tentu apa yang saya sampaikan pada kesempatan subuh kali ini ya tentu tidak serta-merta melengkapi semua aktivitasnya Sayyidina Umar ya, karena kalau kita ini aktivitas-aktivitas atau kisah-kisah yang masyhur saja yang kemudian kita dengar gitu ya. Sementara bisa jadi kisah-kisah tentang Sayyidina Umar itu jauh lebih banyak lagi gitu ya, apalagi bila memerintahkan cukup panjang ya. Artinya ketika hal tersebut sering beliau lakukan, maka hampir pasti banyak sekali ya kisah-kisah yang bisa kita ambil sebagai ibrahnya gitu. Itu yang yang pertama. Terus yang kedua, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu, ingat bahwa saat itu belum ada kamera gitu, belum ada kamera, belum ada alat untuk merekam berbagai macam kegiatan, dan sudah hampir pasti tujuan Umar itu bukan untuk exposure ya, sudah pasti tuh ya. Jadi ketika Umar itu masuk ke lorong-lorong kota Madinah, masuk untuk menyelami apa yang terjadi di kota Madinah, masuk untuk kemudian mendengarkan, melihat apa yang terjadi pada saat itu tujuannya jelas bukan untuk exposure seperti para pejabat di satu negeri. Para pejabat saat ini misalnya, kemudian mereka ke berbagai macam wilayah, itu hampir pasti di belakangnya itu ada kameramen gitu, hampir pasti gitu. Tujuannya untuk dokumentasi katanya, tapi ya pasti untuk exposure gitu, apa yang kemudian dia lakukan gitu ya. Dan seringkali kan kita juga banyak melihat ya bahwa apa yang terjadi di kamera tidak seindah apa yang terjadi sesungguhnya gitu ya. Itu di kamera, maka dia akan berupaya sedemikian rupa tuh untuk berucap yang baik, menata pembicaraan ya, semuanya positif gitu ya. Ya, lain hal bisa jadi ketika itu di luar kamera gitu. Nah, ini aktivitas rutin yang dilakukan oleh Sayyidina Umar adalah apa yang disebut orang sekarang itu dengan belusukan gitu ya. Dan itu sudah dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab jauh sekali sebelum orang zaman sekarang mengenal istilah belusukan, yang tujuannya pun untuk exposure gitu, bukan tujuannya betul-betul untuk apa yang terjadi di masyarakat. Apalagi kalau kemudian ditambah lagi dengan ajudan, terus kemudian pengawal, itu nggak akan mungkin atau sulit sekali tercapai tujuannya gitu. Ya, jadi antum misalnya seorang pejabat ke suatu kampung gitu ya, terus kemudian di situ ada pengawalan, ada sekian puluh orang pengawalan, sekian ini kameramen, ya tidak akan terdengar apa yang dirasakan oleh masyarakat. Nanti lihat apa yang dilakukan Sayyidina Umar itu betul-betul sunyi senyap gitu. Ini pun dikisahkan kebanyakan oleh maulanya Umar, oleh pembantunya Umar ketika Umar ke sana, saya mendengar begini, ketika Umar begini. Itu hanya hanya dikisahkan kebanyakan oleh satu atau dua orang sahabat saja gitu. Tidak kemudian oleh sekian banyak orang gitu ya. Karena memang tujuan Sayyidina Umar itu untuk mendengar langsung, melihat langsung kondisi masyarakat, kondisi warga negara.
bukan untuk exposure gitu ya di media massa seperti yang sekarang gitu. Nah, jadi itu perkara yang sangat penting gitu ya untuk kita pahami gitu. Jadi tujuan Sayyidina Umar untuk masuk ke lorong-lorong kota Madinah itu betul-betul untuk melihat langsung, untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dan seringkali nanti kita lihat dari hasil itu yang akan menjadi kebijakan-kebijakan gitu. Dari hasil penelusuran Umar, dari hasil kemudian belusukannya Umar gitu. Itu yang kemudian kelak akan menjadi kebijakan-kebijakan. Nah, para sejarawan itu menyebutkan bahwa sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud itu beliau pernah menjabat sebagai pemimpin patroli pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sebenarnya meneruskan tradisi itu. Meneruskan tradisi yang pernah dilakukan oleh khalifah sebelumnya, ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, dan pada masa itu ya, orang yang kemudian ditugasi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya. Abdullah bin Mas'ud dia kemudian ditugaskan untuk apa? Untuk memimpin patroli, gitu. Untuk memimpin patroli dan untuk mendengar apa yang kemudian ada dan terjadi di masyarakat. Gitu. Tujuannya untuk keamanan, lalu kemudian untuk mendengar langsung apa yang menjadi keluhan masyarakat, kebutuhan masyarakat. Gitu. Itu pada masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yakni yang melakukan patroli atau yang memimpin patroli adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, pada masa Umar sendiri yang melakukan gitu. Ya, pada masa Umar sendiri yang kemudian melakukan itu, yakni memimpin patroli langsung pada malam hari gitu. Sayyidina Umar langsung. Ya. Dalam melakukan tugasnya Umar itu biasa ditemani oleh Aslam, maulanya atau pembantunya Umar, Aslam. Ya. Terkadang juga ditemani oleh Sayyidina Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Jadi tapi seringkali ditemani oleh Aslam, ya, pembantunya Umar, atau kadang-kadang ditemani oleh Abdurrahman ibn Auf gitu, untuk melakukan patroli pada malam hari. Tujuannya untuk mendengarkan, melihat langsung, termasuk untuk keamanan sebenarnya, ya, untuk keamanan. Nah, terus sekali dirahmati Allah Subhanahu. Ini beberapa kisah ya, hasil dari belusukannya Sayyidina Umar itu melahirkan kebijakan gitu. Hasil dari patroli malamnya Umar itu melahirkan berbagai macam kebijakan yang penting gitu ya. Yang pertama diriwayatkan dari Aslam, maulanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ia bercerita saat itu ada sekelompok saudagar pernah datang ke Madinah. Nah, ini saudagar dari luar Madinah, dia datang ke kota Madinah. Nah, tentu setelah kemudian mereka datang ke Madinah, mereka singgah di sebuah mushola, di tempat sholat gitu. Nah, Sayyidina Umar mengetahui akan hal tersebut dan beliau meminta Abdurrahman ibn Auf untuk melakukan tugas penjagaan. Nah, ini kita lihat ya, bagaimana kemudian perhatian Sayyidina Umar terhadap keamanan orang-orang yang datang ke kota Madinah. Gitu. Ini saudagar dari luar, dia datang ke kota Madinah, lalu kemudian Umar khawatir kalau kemudian tidak dijaga, kalau kemudian tidak diamankan mereka, khawatir nanti ada perampok kah, khawatir ada yang mencuri barang dagangannya kah, khawatir ada yang macam-macam gitu. Maka Sayyidina Umar mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman, apakah engkau bersedia ya bila kita bertugas menjaga keamanan mereka malam ini gitu. Jadi saudagar yang datang dari luar kota Madinah masuk kota Madinah ingin dijamin keamanannya oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Luar biasa gitu ya. Kata Abdullah bin Auf, ya saya bersedia wahai Amirul Mukminin. Ya, akhirnya kemudian dijagalah tuh ya, saudagar-saudagar kafilah dagang yang datang dari luar Madinah dijaga oleh Abdurrahman bin Auf, dan diantaranya adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, mereka berdua bertugas menjaga keamanan. Bayangkan ya, Umar dan Abdurrahman bin Auf, khalifah kepala negara, dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga keamanan malam itu. Ya, luar biasa gitu. Kepala negara langsung ya kemudian melakukan patroli malam, berjaga-jaga untuk mengamankan kafilah dagang yang berasal dari luar kota Madinah. Nah, di tengah malam ya, ketika mereka melakukan sholat malam, tentu di luar gitu ya. Ketika mereka melakukan sholat malam, Umar mendengar tangisan seorang bayi gitu.
Ya, malam itu pasti hening ya. Malam itu kan pasti hening gitu ya, tidak terdengar suara bising segala macam. Sehingga ketika ada suara-suara, apalagi suara yang kencang itu pasti terdengar gitu. Nah, ketika Sayyidina Umar melakukan sholat malam itu sambil berjaga-jaga ya, menjaga kafilah dagang yang datang dari luar itu gitu. Nah, Umar mendengar tangisan bayi itu, nangis gitu. Nah, kemudian Umar datang menghampiri itu. Menghampiri sumber suara. Ini dari rumah siapa ini? Dari mana ini bayi ini nangis gitu. Nah, kemudian Umar menemukan ada bayi menangis, kemudian di situ ada ibunya. Nah, kata Umar bin Khattab, bertakwalah engkau pada Allah, ya, dan bertaubat, ya, serta berbuat baiklah kepada bayimu itu, gitu. Istilah kita mungkin, ente ini gimana? Ini urus bayi ente nih kira-kira. Jadi dibiarin bayi ini sampai nangis gimana gitu. Ya, bertakwalah engkau pada Allah. Ya, dan berbuat baiklah kepada bayimu. Ini bayimu saya dengar nangis nih cukup lama gitu. Ya, kata Umar kepada si ibu bayi tersebut gitu. Nah, kemudian setelah dalam tanda petik ya menasehati si perempuan itu, ibu bayi itu, Umar kembali lagi ke posnya gitu. Ya, setelah dinasihati ini, bertakwalah engkau pada Allah, itu urus bayimu baik-baik gitu, jangan sampai dia nangis itu ya. Umar kembali lagi gitu, ke pos. Nah, di penghujung malam ya, Umar mendengar lagi bayi itu nangis lagi gitu ya, dan di tempat yang sama, di sumber yang sama. Umar kemudian datang lagi menemui si ibu bayi tadi dan berkata, celaka engkau ini, kamu ini seorang ibu yang gak baik, kata Umar. Ku perhatikan bayimu ini tidak berhenti menangis sejak tadi malam gitu. Jadi sejak kemudian waktu pertengahan malam, terus bayi itu nangis itu kan didengar oleh Umar. Ingat ini malam hening, Umar kemudian sedang melakukan patroli malam, ya, mendengar bayi nangis cukup lama. Didatangi Sayyidina Umar, ini urus nih bayimu nih, berbuat baiklah kepada bayimu nih, ittaqullah ya, bertakwalah engkau pada Allah gitu kata Umar. Balik lagi Umar mendengar lagi bayi ini nangis. Saya kemudian mengatakan, celaka engkau ini. Ya, ini ente ini, kamu ini ibu yang nggak baik gitu. Saya perhatikan bayimu tuh nggak berhenti menangis sejak tadi malam. Ada apa gitu? Nah, si ibu bayi ini menjawab, saya lupa memberinya makan, kata si ibu tersebut, sehingga ia terus menangis gitu. Nah, kenapa engkau lupa ngasih makan? Kata Umar. Ngasih makan bayi kok lupa gitu. Apa kata jawaban si perempuan? Karena Umar tidak memberi santunan kecuali bagi bayi yang disapi. Jawab si ibu bayi. Jadi Umar itu punya kebijakan saat itu hanya memberikan santunan bagi bayi yang sudah disapih. Gitu. Artinya setelah 2 tahun baru dikasih santunan. Kalau bayi yang 1 sampai 2 tahun itu nggak dikasih santunan. Asumsinya adalah si bayi tersebut mendapatkan susuan gitu, mendapatkan susu dari ibunya gitu. Asumsinya begitu. Asumsi begitu. Ya, sehingga nggak perlu dikasih santunan. Ya, dan ini kita tahu juga berarti si perempuan tersebut sebenarnya tidak tahu siapa yang sedang bicara itu gitu. Karena dia jawab, karena Umar tidak memberikan santunan kecuali bagi bayi yang disapi. Itu kebijakan. Jadi Umar punya kebijakan hanya baru memberikan santunan itu kepada bayi ya setelah disapi gitu. Dan kita juga bisa lihat juga gitu. Ini kan luar biasa juga sebenarnya gitu. Artinya kita bisa bayangkan bahwa setiap manusia yang lahir itu kemudian dijamin kehidupannya. Dijamin diberikan santunan oleh negara, bayangin. Sehingga orang kemudian tidak lagi bingung ya terkait dengan nanti bayinya itu bagaimana gitu. Ya, makan apa dan seterusnya gitu. Nah, jadi tapi sementara ketika itu Umar punya kebijakan bayi yang diberikan santunan hanyalah bayi yang setelah disapih gitu. Ya. Nah, ketika si ibu bayi seperti itu gitu ya, artinya bisa jadi si ibu itu memang nggak punya makanan gitu, kan makanan pendamping ASI-nya, kira-kira begitu ya. Selain ASI, lalu kemudian mungkin si anak itu masih lapar. Nah, dulu Umar memang memberikan santun kepada setiap bayi yang disapi. Ya, lalu kemudian Umar bertanya, berapa usia bayi ini? Tanya Umar. Sekian bulan, artinya masih hitungan bulan tuh, masih belum hitungan
belum hitungan sampai mendekati 2 tahun gitu. Ya, tetapi si ibu tersebut sudah menyapi anaknya gitu. Ya. Enggak dikasih susu, tetapi kemudian si perempuan tersebut bayinya baru beberapa bulan sudah disapi oleh ibunya. Sementara makanan nggak punya gitu. Ya. Kata si ibu itu, ini bayi ini baru berapa bulan, ya lalu kemudian disapi oleh ibunya. Kata Umar mengatakan, celaka engkau, kata Umar. Jangan engkau percepat masa penyapihan bayimu. Kata. Nah, itu Umar sampai perhatiin begitu. Ya. Jadi si ibu ini sudah menyapih bayinya, ya padahal belum sampai cukup untuk disapi gitu. Sementara si ibu ini pun tidak memiliki atau belum memiliki makanan pendamping ya untuk kemudian diberikan kepada anaknya. Jadi anaknya otomatis lapar gitu. Dikasih susu enggak, dikasih makanan juga enggak gitu. Lapar. Jadi bayi ini udah disapi. Kata Umar apa? Celaka engkau, kata Umar. Jangan kamu percepat masa penyapihan bayimu, kata Umar. Jangan dipercepat. Nah, jadi di sini ada beberapa kebijakan nanti yang lahir. Yang pertama, Umar menetapkan melarang siapapun untuk mempercepat masa penyapihan bayi. Nggak boleh, kecuali bisa jadi ada alasan tertentu. Ya ini kalau nggak ada alasan, ya tidak boleh gitu ya. Yang harus disapih itu 2 tahun misalnya, atau sekian tahun, sekian lama, sekian bulan. Ini kemudian baru beberapa bulan sudah disapi. Gitu. Umar melarang itu. Ya. Terus kemudian nanti kebijakan yang berikutnya adalah yang kita akan lihat gitu. Ya. Lalu kemudian setelah malam tuh selesai, masuk waktu subuh, Umar mengatakan kepada jamaah yang hadir saat itu, ya Umar mengatakan kepada jamaah sholat subuh yang hadir saat itu, apa kata beliau? Kesengsaraan bagi Umar. Sudah berapa banyak bayi yang ia bunuh dari anak-anak kaum muslimin. Sampai begitu. Jadi merasa kebijakannya itu salah. Apa kebijakannya Umar? Ya, yakni baru memberikan santunan bagi bayi yang sudah disapih. Gitu. Artinya yang sudah umur disapih, ya sekitar 2 tahun ke atas gitu. Nah sementara bayi yang baru berapa bulan baru lahir itu tidak diberikan santunan oleh Umar. Maka Umar istilahnya menyalahkan dirinya sendiri. Kesengsara bagi Umar, kesengsaraanlah bagi Umar, kata Umar. Sudah berapa banyak bayi yang ia bunuh dari anak-anak kaum muslimin karena kebijakannya Umar. Ini apa? Itu pun bukan kebijakan yang jelek sebenarnya gitu. Ya kan? Memberikan santunan kepada bayi yang sudah disapi itu bukan kebijakan yang jelek, kebijakan yang bagus. Apalagi kalau dibandingkan dengan negara yang lain gitu ya. Apalagi saat ini ya. Anak semenjak lahir kemudian dia sekian disapi itu boro-boro ada santunan gitu. Lahir aja nggak dijamin kok gitu. Kira-kira begitu. Ya lahir aja nggak dijamin gitu. Nah, Umar menyalahkan diri beliau sendiri. Kemudian Umar menyuruh pembantunya untuk menyerukan kepada masyarakat. Apa kebijakannya? Jangan kalian mempercepat masa penyapihan bayi-bayi kalian. Karena kami akan memberikan santunan bagi setiap anak yang lahir dalam Islam. Ya, setelah itu Umar menuliskan surat dan mengumumkan kebijakan ini kepada seluruh gubernur di berbagai macam daerah. Ya. Apa kebijakannya? Ya, apa kebijakan? Yakni setiap bayi yang lahir langsung dijamin oleh negara. Gitu. Ya, langsung disubsidi oleh negara itu. Setiap bayi yang lahir, ya, maka dicatat namanya di perbendaharaan kantor negara dan diberikan santunan, ya, yang diambil dari Baitul Mal. Masya Allah. Itu hasil belusukannya Umar itu lahir kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan rakyat gitu. Ya, dan sekaligus ada self correction dari Umar. Ya, beliau menganggap bahwa kebijakannya itu kebijakan memberikan santunan hanya pada saat ketika bayi sudah disapi, itu kebijakan yang kurang tepat gitu. Artinya apa? Mestinya setiap bayi yang lahir sudah langsung dijamin oleh negara gitu. Nah, karena melihat kondisi tadi, ternyata ada juga ya ada orang-orang tertentu yang bisa jadi bayi yang dilahirkan oleh masyarakat itu masih membutuhkan makanan tambahan sehingga butuh dijamin oleh negara. Jadi lihat ya, ini kebijakannya lahir 2 kebijakan. 1, ya, tidak boleh mempercepat masa penyapihan bayi, dan yang kedua ya Umar atau khalifah
akan memberikan santunan bagi setiap anak yang lahir di dalam Islam. Masya Allah ya, luar biasa gitu. Nah ini hasil belusukan gitu ya, hasil patroli itu ya produktif seperti ini dan kemudian menghasilkan kebijakan yang mensejahterakan rakyat gitu ya. Nah itu yang pertama. Nah ini menurut saya penting sekali gitu ya, dan itu artinya apa? Tidak mungkin Umar mengeluarkan kebijakan tersebut, tolong perhatikan ya. Tidak mungkin Umar melahirkan kebijakan memberikan santunan kepada setiap bayi yang lahir kecuali ya setelah kemudian mendengarkan langsung itu keluhan masyarakat. Ya, Umar tidak memberikan santunan kecuali bagi bayi yang sudah disapi gitu ya. Nah itu nggak mungkin tuh keluhan itu didengar oleh Sayyidina Umar kalau kemudian ya kepala negara itu hanya enak-enak saja gitu ya, hanya di istana saja, kemudian di singgasana tidak mau mendengar keluhan rakyat. Kalaupun turun misalnya untuk dieksposur oleh media, nggak mungkin. Ya, nah seringkali terjadi kan pertanyaan aja udah disetting kan gitu. Ya mau nanya apa udah setting, keluhannya udah disetting semuanya gitu. Bukan keluhan yang benar-benar sesungguhnya gitu. Nah itu kalau ada media, apalagi kalau ada pengawalnya ya. Jadi sudah di briefing itu. Kamu jangan nanya macam-macam ya. Nah, itu kan orang gitu takut juga gitu ya. Jangan nanya macam-macam ya gitu. Nah itu, kalau langsung gitu ya, itu kan akan betul-betul muncul keluhan yang sesungguhnya, apa yang dialami sesungguhnya oleh rakyat itu gitu. Nah, baik, saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya, ini hasil belusukannya Umar juga, yakni penetapan lama waktu seorang prajurit meninggalkan istrinya. Nah, ini penting sekali. Ini kebijakan lahir dari hasil apa? Umar patroli ini. Hasil patrolinya Sayyidina Umar. Di antara buah positif dari patrolinya Umar yang dilakukan oleh beliau adalah bagaimana Umar kemudian menentukan lamanya seorang prajurit itu meninggalkan istrinya ketika jihad. Sebelum ada kebijakan ini, itu belum ada ketentuan berapa lama itu orang jihad itu bisa berbulan-bulan loh. Jangan salah ya. Misal di satu tempat ya penaklukan wilayah Syam misalnya, itu memakan waktu yang panjang gitu. Tidak kemudian 1 bulan selesai. Perjalanan aja bisa makan waktu berminggu-minggu kan begitu. Perjalanan bisa makan waktu berminggu-minggu, peperangannya kemudian bisa makan waktu berminggu-minggu. Kembali lagi ke tempat asal bisa berminggu-minggu. Apalagi ketika konsepnya adalah futuhat kaum muslimin. Maka mereka itu bisa jadi mereka tinggal di tempat tersebut gitu. Nah, ini perlu kebijakan ini. Perlu kebijakan. Kalau kemudian misalnya si fulan ditempatkan di Palestina, itu kan meninggalkan Madinah. Ini gimana nih kebijakannya gitu. Nah ini itu kejadian tersebut begitu ya, itu hasil dari patroli malamnya Umar ketika beliau berpatroli di Madinah. Saat itu dia mendengar seorang perempuan mendendangkan bait-bait syair gitu ya, itu tanda keresahan gitu ya, mendendangkan bait-bait syair sebagai tanda keresahan begitu ya, menggambarkan bagaimana suasana hatinya gitu. Nah itu terdengar gitu, itu Umar patroli gitu ya, malam mendengarkan ada seorang perempuan yang kira-kira mendendangkan syair jadi satu rumah. Apa kata perempuan tersebut? Ya, malam ini begitu panjang, bintang gemintang tampak di langit. Tidakkah ada teman tidur yang aku dapat bersenda gurau dengannya? Aku dapat bersenda gurau dengan dia berkali-kali. Rembulan yang tampak di kegelapan malam ini seakan-akan ada sesuatu yang menutupinya. Demi Allah katanya, sekiranya bukan karena Allah yang tiada Tuhan selain dia, niscaya sisi panjang ini sudah roboh. Tapi aku takut kepada pengawas yang diwakilkan mengawasi kami. Jadi inilah gambaran masyarakat yang masih ada iman dalam dadanya gitu. Ya. Sehingga kemudian ketika dia tinggal lama gitu ya oleh suaminya dan seterusnya, itu masih memiliki iman dalam dadanya. Tapi kemudian tidak bisa disembunyikan keresahan itu. Tidak bisa disembunyikan keresahan hatinya si perempuan ini gitu. Lalu kemudian Umar mendengarkan hal tersebut kepada si perempuan itu. Ketika kemudian dia Umar menghampiri, Umar mengatakan, semoga Allah mengasihi Anda, kata Umar. Kemudian Umar menyuruh pembantunya untuk mengirimkan pakaian dan uang belanja untuk wanita tersebut.
Umar kemudian juga menulis pucuk surat agar suaminya segera pulang dari medan perang untuk menemui istrinya. Itu nanti kita lihat apa kebijakan dari Sayyidina Umar gitu. Terkait dengan wanita tersebut, Umar bin Khattab kemudian menyuruh pembantunya untuk mengirimkan pakaian, mengirimkan uang, makanan, uang belanja ya kepada si perempuan tersebut ya, karena suaminya tidak ada ya, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga menulis surat Umar agar suaminya segera pulang dari medan perang untuk menemui istri. Tulis surat langsung, dikirim langsung ke medan perang, pulang itu suaminya gitu. Ini kondisinya sudah mendesak gitu. Ditulis surat kemudian agar si suaminya, siapa nama suamimu? Si fulan, berjihad di mana? Oke, dikirim surat kemudian pulang gitu. Instruksi pulang. Nah, dalam surah riwayat disebutkan, kemudian Umar mengetuk pintu rumah putrinya Hafsah binti Umar. Setelah kejadian tersebut ya. Setelah kejadian tersebut, Umar mendatangi rumahnya Hafsah binti Umar. Ya, itu anak perempuan Umar. Ya, wahai Amirul Mukminin, apa yang membuatmu datang ke sini pada jam ini? Ini jamnya Umar patroli gitu. Langsung Umar tidak lagi menunggu besok atau kemudian pekan depan, tidak. Setelah mendengarkan keluhan dari si perempuan tersebut, Umar langsung mendatangi Hafsah binti Umar. Itu putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Amirul Mukminin, apa yang membuatmu datang ke sini pada jam ini? Itu malam gitu, tanya Hafsah. Ini udah malam. Lalu Umar bertanya, wahai putriku, berapa lama kesabaran seorang istri bila ditinggal oleh suaminya? Berapa lama kesabaran seorang istri bila ditinggal oleh suaminya? Lalu Hafsah menjawab, seorang istri dapat bersabar bila ditinggal 1, 2, dan 3 bulan. Ingat ya, seorang istri dapat bersabar bila ditinggal 1, 2, 3 bulan. Pada bulan keempat, kesabaran itu sudah mulai habis. Gitu. Maka Kang Ai kalau kemudian pergi kemana-mana, jangan sampai lebih dari 3 bulan. Dan saya lebih 3 bulan gitu ya. Karena bulan keempat itu kesabaran istri itu sudah mulai habis, sudah habis gitu. Setelah itu Umar mengeluarkan kebijakan agar prajurit di medan jihad tidak boleh ditahan di atas 4 bulan. Nggak boleh. Ya, itulah kebijakan Umar dalam menentukan batas waktu seorang prajurit meninggalkan istrinya. Saat itu tidak ada seorang pun yang mengingkari kebijakan Umar itu. Gitu. Jadi ya, ini rasional, logis gitu. Ya, karena kalau kemudian dipaksakan ini bahaya gitu. Ini kan pemenuhan berbagai macam kebutuhan gitu ya. Ya nafkahnya, ya gorizahnya. Ya ini juga perlu kemudian perlu kemudian dipenuhi gitu. Karena kalau tidak pasti akan muncul berbagai macam kegelisahan kan tentunya seperti itu gitu. Nah, jadi kebijakan Umar itu ya, setiap prajurit yang berangkat di medan jihad tidak boleh ditahan di atas 4 bulan. Ya, dia harus kemudian kembali ya setelah kemudian 3 atau 4 bulan harus pulang. Ya, karena apa? Karena melihat kondisi psikologis begitu ya orang yang ditinggalkan itu. Apalagi kemudian dia punya anak, punya istri dan seterusnya, kira-kira begitu. Nah, itu kebijakan Umar. Lahir dari mana? Lahir dari belusukan, dari patroli malam itu ya, kebijakannya, dan ini penting sekali menurut saya. Karena kalau tidak diputuskan kebijakan seperti itu, ini akan memunculkan kemadorotan, pasti gitu. Ya, istri dia bisa berselingkuh misalnya. Kalau suami bisa jadi kan di medan jihad dia bisa menikah lagi kan, kira-kira begitu. Tapi kalau kemudian ditinggalkan kan tidak bisa seperti itu gitu. Ya, akan kemudian memunculkan kemadorotan, dan itu difahami betul oleh Umar dan lahir darinya sebuah kebijakan. Lahir darinya sebuah kebijakan. Ini lagi-lagi ya hal yang sangat penting tentunya. Nah, bagi prajurit yang tidak mengindahkan batasan waktu ini, maka Umar menetapkan peraturan bagi mereka. Setelah Umar mengetahui banyak di antara prajurit yang meninggalkan istri mereka dalam waktu lama dan mereka tidak memberi nafkah selama mereka jauh dari istri mereka, maka Umar menuliskan surat pada para komandan prajurit yang isinya apa? Mereka pulang menemui istri mereka atau mengirimkan nafkah yang cukup, atau mereka menceraikan istri mereka. Bila mereka menceraikan istri mereka, maka wajibkanlah mereka untuk mengirimkan nafkah untuk bulan-bulan yang telah lewat tadi. Wajib ya. Ya, nah itu kan pilihan, sehingga kemudian tidak digantung gitu statusnya gitu ya. Kalau kemudian dia masih menganggap itu sebagai istrinya, maka kirimkan nafkahnya segala macam gitu ya. Dan kemudian ketika kemudian tidak memungkinkan, maka ya ceraikan istrinya. Ya, tetapi kemudian setelah itu wajibkan mereka untuk mengirimkan nafkah untuk bulan-bulan yang telah berlalu. Ya, itu diwajibkan untuk
mengcover itu semuanya. Nah, jadi ini di antara kebijakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, berikutnya Rasulullah rahmati Allah, di antara buah positif dari penyelidikan Umar terhadap keadaan rakyat di malam hari adalah pemeliharaan kehormatan masyarakat. Gitu. Satu malam Umar keliling Madinah. Ini lagi ya, di tengah malam Umar mendengar alunan syair seorang perempuan yang berharap memperoleh jalan untuk meminum khamr dan berada di dekat seorang pemuda yang tampan. Ini bayangkan ya, bayangkan waktu itu belum ada sosial media loh, Pak. Belum ada tayangan-tayangan, belum ada artis-artis K-pop, belum ada macam-macam tuh, belum ada industri hiburan seperti sekarang gitu. Tapi saat itu ada itu ya namanya juga ghorizah gitu ya. Ada kemudian istilahnya wanita yang bersyair, yang melantunkan syair berharap memperoleh jalan untuk minum khamr dan berada di dekat seorang pemuda yang tampan gitu. Lalu kemudian wanita itu mendendangkan syair kira-kira begitu, begini syairnya. Adakah jalan mendapatkan khamr untuk minum? Adakah jalan untuk bersua dengan Nasr ibn Hajjaj? Nasr ibn Hajjaj. Siapa Nasr ibn Hajjaj? Nasr ibn Hajjaj ini orang yang paling tampan di Madinah saat itu. Ya, orang yang paling tampan di Madinah saat itu. Ya, jadi dia berkhayal untuk bisa minum khamr dan bisa berjumpa dengan orang yang bernama Nasr ibn Hajjaj. Nasr ibn Hajjaj. Umar mendengar dendangan syair ini. Pagi harinya Umar mencari Nasr. Jadi pagi harinya Umar mencari orang yang bernama Nasr ibn Hajjaj. Ya, pandangan Umar ini bisa jadi bukan cuma perempuan itu yang memikirkan tentang orang yang bernama Nasr ibn Hajjaj. Gitu. Kalau sekarang mungkin seperti artis gitu ya, dipuja-puja. Laki-laki ganteng, kemudian tampan, rupawan, kira-kira begitulah. Dan Umar itu ternyata bukan menasihati si perempuan tadi, tapi mencari orang yang bernama Nasr bin Hajjaj yang diimpi-impikan oleh perempuan itu. Dan ternyata Nasr bin Hajjaj adalah seorang pemuda paling tampan dan punya gaya potongan rambut yang apik gitu. Nah, ini ya, entah bagaimana itu gaya potongan rambutnya, apa cepmek atau gimana gitu. Ya. Pokoknya udah ganteng, potongan rambutnya memikat gitu. Apa yang diperintahkan Umar kepada orang yang bernama Nasr bin Hajjaj ini? Ya, kata Umar, ente cukur tuh rambut ente sampai botak gitu. Maksudnya sampai kelihatan gak tampan gitu. Ya. Umar menyuruh Nasr untuk mencukur rambutnya. Ya, ente cukur tuh rambut ente tuh. Jangan kayak gitu kata Umar. Ya, tapi setelah dicukur malah Nasr bin Hajjaj malah kelihatan lebih tampan gitu. Tadinya kata Umar, mungkin kalau sudah dicukur nggak terlalu tampan lah, tapi ternyata setelah dicukur malah makin tampan. Lalu Umar menyuruh mengenakan sorban, nanti pakai sorban deh, malah lebih ganteng lagi. Ya, ini susah ya orang kalau udah ganteng gitu. Rambutnya udah gimana tetap ganteng, disuruh pakai ini tetap ganteng gitu. Akhirnya Umar apa kebijakan Umar penting? Umar memutuskan untuk mengirim Nasr bin Hajjaj ke kota Basrah. Ya. Karena khawatir kaum wanita Madinah termakan fitnah dengan dia. Jadi sampai diungsikan ini seorang laki-laki tampan ini. Dan tindakan ini untuk mencegah terjadi kemudaratan untuk menjaga kehormatan masyarakat. Bayangkan. Tapi Umar menugaskan dia untuk apa? Untuk jihad di sana. Gitu. Tindakan ini menunjukkan kepada kita bahwa mengenai politik kebijakan Umar dalam merintah rakyat dan yang mengedepankan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas. Jangan sampai satu orang ini menimbulkan fitnah seluruh Madinah, itu masalahnya. Kan ini satu orang, lalu kemudian ada banyak sekali perempuan-perempuan, gitu kan? Perempuan kan tidak diwajibkan untuk berangkat misalnya jihad gitu ya. Sehingga kemudian banyak perempuan-perempuan di Madinah itu. Ini yang harus diselamatkan kan para wanita-wanita ini gitu. Ya, kan pilihannya apakah perempuan yang diungsikan atau si laki-laki ini, yang paling mungkin adalah mengungsikan laki-laki ini gitu agar tidak terjadi fitnah. Nah, ketampanan Nasr bin Hajjaj dan kegemarannya memperhatikan penampilan dirinya, ya pandai bersolek gitu ya, keberadaan pejuang di medan perang yang meninggalkan istri mereka dan terwujudnya ketentraman dan keamanan Madinah dapat menjadi perantara keterjerumusan ke dalam jurang fitnah. Itu kan kondisi pada masa Umar kan seperti itu, ya. Ya ini apa? Perempuan-perempuan banyak tidak didampingi oleh suaminya karena suaminya jihad di jalan Allah, berjihad keluar Madinah, ya. Sementara Umar juga harus memperhatikan bagaimana
kehormatan perempuan gitu. Maka apa yang dilakukan oleh Umar? Maka Umar mengirim Nasr bin Hajjaj, ya orang yang tampan dan gemar memperhatikan penampilan itu ya dipindah oleh Umar ke pangkalan militer gitu. Ya, ente berangkat jihad, jangan di Madinah, ya. Jangan di Madinah, kata Umar, berangkat ente jihad. Di sana ia dapat memperoleh pengalaman perang atau mengambil manfaat dari pengalaman para pejuang. Ya, Basrah yang menjadi pangkalan militer saat itu lebih menjamin untuk menterapi pemuda ya seperti Nasr bin Hajjaj. Nah, udah selesai. Nah, jadi dan ini cara Umar gitu ya. Karena Umar berpikir ini bisa jadi yang berimajinasi seperti itu bukan cuma perempuan itu, tetapi kemudian ternyata sekian banyak orang juga yang terpukau oleh ketampanannya orang yang bernama Nasr bin Hajjaj tadi gitu. Nasr bin Hajjaj akhirnya apa? Kebijakan Umar, ente Nasr berangkat perang, tempat ente di pangkalan militer bukan di Madinah. Ya, gitu. Nah, akhirnya kemudian berangkat tuh Nasr bin Hajjaj, ya ditempatkan di sana. Itu Masya Allah ya. Kebijakan. Dia lagi-lagi dalam rangka untuk menjaga kehormatan masyarakat. Itu penting sekali gitu ya. Nah, sekarang kehormatan masyarakat nggak terjaga gitu. Ya, artis-artis dari mana, dari Korea, artis dari Barat, artis segala macam gitu ya, dan bagaimana histeriknya. Kalau kita lihat itu para wanita-wanita ketika datang, artis-artis idola mereka itu kan luar biasa gitu, ya, dan mereka menyaksikan di sosial media gitu. Kalau dulu mungkin orang melihat ketika dia lewat kelihatan, udah selesai. Ketika dia jalan kelihatan. Nah sekarang orang bisa bisa kepoin. Ya itu kemudian setiap saat gitu loh. Setiap saat gitu. Apalagi kalau kita lihat sekarang di zaman menurut saya luar biasa gitu ya. Itu para artis segala macam itu kan mengeksposur rumah tangga mereka itu. Ya itu sampai kemudian ke kamar-kamar mereka kan gitu. Bikin podcast, bikin bikin siaran gitu ya, YouTube segala macam itu kan. Anak dia bagaimana, anak dia sedang dicukur, anak dia sedang main apa, lalu kemudian dia bagaimana gitu ya, sampai kamera itu masuk ke kamar-kamar gitu. Ini kan luar biasa merusaknya gitu. Rumah yang harusnya menjadi privasi, rumah yang harusnya menjadi kehidupan khusus, itu sudah menjadi kehidupan umum sekarang, udah bisa dilihat oleh orang gitu. Ya, orang bisa memperhatikan artis idamannya, idolanya gitu, itu setiap saat bahkan sekarang. Bagaimana nggak muncul fitnah gitu? Bagaimana nggak muncul fitnah gitu? Nah, sementara dulu Umar ngelihat satu orang aja ini, ente menimbulkan dorong, ente berangkat, ente pergi jihad, gitu kita untuk menghindari dorong. Nah, kisah yang hampir sama juga pernah dihadapi Umar saat berpatroli di malam hari ketika berkeliling di malam hari di Madinah. Ia mendengar sekelompok wanita sedang bercengkrama, saling bertanya satu sama lain mengenai siapa pemuda Madinah yang paling tampan gitu. Ini obrolan di para perempuan. Kata mereka Abu Dhu'aib. Setelah Nasr bin Hajjaj dibuang dalam tanda petik ya. Setelah Nasr bin Hajjaj bukan dibuang ya. Kemudian dia suruh di pangkalan militer oleh Umar. Kata mereka Abu Dhu'aib. Kata seorang wanita di antara mereka. Lagi-lagi Umar mencari siapa Dhu'aib ini. Setelah sebelumnya Umar mencari orang bernama Nasr bin Hajjaj. Terus kemudian perempuan-perempuan ngobrol lagi itu. Siapa di antara ini paling tampan? Abu Dhu'aib gitu. Kemudian Umar cari itu. Orang yang bernama Dhu'aib itu siapa? Ternyata Abu Dhu'aib adalah pemuda Madinah yang paling tampan juga setelah ditinggalkan Nasr bin Hajjaj. Ya. Kepada Abu Dhu'aib Umar berkata, Anda adalah serigala bagi mereka. Pergilah engkau. Tidak boleh tinggal bersama saya selama-lamanya, kata Umar. Maksudnya pergi dari sini deh. Gitu ya. Terus kemudian kata Abu Dhu'aib, bila Anda serius hendak mengungsikan saya, maka susulkan saya dengan putra paman saya. Maksudnya apa? Sepupunya Nasr bin Hajjaj. Nah ini Nasr bin Hajjaj itu sepupunya gitu. Jadi ini keluarga ganteng ya, keluarga keluarga yang tampan-tampan, kata Abu Dhu'aib. Kalau ente serius mau mengungsikan saya dari Madinah, ya susulkan saya kepada anak paman saya Nasr bin Hajjaj. Ternyata mereka sepupuan gitu. Mereka berdua sama-sama berasal dari Bani Salim,
Umar akhirnya menyusulkan Abu Du'aib dengan Nasr bin Hajjaj, ya. Orang-orang tampan ya harus pergi jihad gitu. Ya, gitu, Masya Allah. Ini untuk lagi-lagi untuk mencegah timbulnya fitnah, menjaga kehormatan masyarakat. Ya, termasuk menjaga kehormatan para orang tersebut gitu ya. Gitu. Tindakan Umar untuk menunjukkan bahwa ia mengetahui kondisi real rakyat. Ia juga pandai memberdayakan sumber daya manusia yang beragam. Ia mewajibkan para pemuda yang mampu untuk disiapkan dibina dan dikirim ke medan jihad di jalan Allah. Umar tidak ingin kedua pemuda itu tetap berada di Madinah, sementara tidak ada alasan yang menghalangi mereka untuk ikut berperang. Apa alasan Anda untuk tidak berangkat jihad? Apa alasan Anda untuk tidak berangkat jihad? Kira-kira begitu. Anda wajib jihad berangkat. Ya, apalagi kalau ente di Madinah terus, ya akan menimbul fitnah. Maka pemindahan mereka berdua dari Madinah lebih utama daripada mereka sibuk ngurusin potongan rambut, ya gaya apa segala macam gitu ya, penampilan ya, dan bercengkrama dengan kaum wanita. Ya, ente berjihad jauh lebih utama daripada hal yang tersebut tadi, apalagi kalau itu menimbulkan fitnah. Nah, berikutnya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang masyhur yang sering kemudian juga dikisahkan ya, dirawikan dari Aslam, lagi-lagi Aslam, maulanya Umar itu berkisah. Umar satu saat pernah keluar dan pergi ke sebuah daerah di daerah-daerah yang berbatu hitam. Ya, masih di Madinah. Saat itu saya ikut bersama Umar, kata Aslam. Tatkala kami sampai di Suror, berjarak 3 mil dari Madinah. Ini sudah hampir di luar Madinah ya, di luar pusat kota Madinah, 3 mil dari kota Madinah. Kami melihat ada nyala api. Ya, nyala apinya ada orang. Misalnya. Kami melihat ada nyala api, kata Aslam. Umar berkata, ya Aslam, aku melihat di daerah ini ada sebuah kafilah yang dihadang malam dan cuaca dingin. Ikutlah bersamaku, kata Umar. Itu maksudnya mungkin ada sekelompok orang, kita datang ke sana. Ya. Sementara malam ini malam yang dingin, kata Umar. Ikut bersamaku, kata Umar. Kami keluar dan berjalan cepat hingga mendekati tempat kafilah itu. Maksudnya tempat api yang dilihat tadi. Ya. Lalu kemudian tiba-tiba kami melihat seorang wanita bersama 2 orang anak yang masih kecil. Kami melihat sebuah periuk yang diletakkan di atas tungku api dan kedua anak yang menangis dan menjerit. Ya, ketika Umar melihat ada wanita yang menyalakan api dan kemudian di situ ada 2 anak yang sedang menangis. Assalamualaikum wahai pemilik api, maksudnya si perempuan itu gitu. Kata Umar memberi salam. Waalaikumsalam, kata si wanita itu. Apakah saya boleh masuk? Maksud dia itu mendekat. Tanya Umar, silakan masuk dengan baik atau pergilah, kata wanita itu. Ya, Umar menghampiri wanita tersebut, tapi si perempuan ini juga lagi-lagi tidak tahu itu siapa. Ya, si wanita itu lagi-lagi tidak mengetahui siapa orang yang datang itu. Nah, karena itu sebenarnya gitu ya. Ini menunjukkan bahwa leadership atau kepemimpinan itu tidak sebagaimana sekarang gitu. Kalau sekarang kan kita sudah muak duluan dengan wajah orang-orang yang tampil di pinggir jalan pakai baliho, pakai spanduk segala macam gitu loh. Ya ini siapa gitu? Apa dia kontribusinya buat rakyat ini, orang ini? Sampai-sampai kemudian wajahnya itu ada di mana-mana kan itu. Cuman datang ini selamat hari raya nanti selamat Natal, terus kemudian selamat hanya karena wajahnya ingin tampil gitu loh. Ya. Nah, apa yang wanita tersebut dan beberapa kisah sebelumnya itu menunjukkan mereka itu nggak kenal siapa pemimpin mereka, tapi kebijakannya itu yang jauh lebih penting gitu loh. Ya, bukan wajahnya yang nampil di berbagai macam tempat gitu ya, di spanduk, di baliho, itu nggak penting sama sekali. Yang penting adalah ente itu kontribusinya apa buat rakyat, buat masyarakat gitu. Apa kontribusinya buat masyarakat? Nah, patroli Umar itu menunjukkan Umar itu nggak dikenal gitu loh. Oleh penduduk yang tidak terlalu jauh dari Madinah pun Umar nggak dikenal. Ini siapa gitu loh. Ya. Apa yang terjadi pada kalian, kata Umar? Kami dihadang malam dan cuaca dingin, kata wanita itu. Ini malam dingin sekali gitu. Ya. Mengapa kedua anak ini menjerit, kata Umar? Ya karena lapar. Anak saya lapar. Jawab si perempuan tersebut. Apa yang sedang Anda masak di periuk itu, kata Umar? Aku hanya memasak air supaya mereka berhenti menangis sampai mereka tertidur. Aku hanya masak air saja supaya mereka berhenti menangis
sampai mereka tertidur, kata si perempuan itu. Semoga Allah mengasihi Anda, kata Umar. Ya, Masya Allah. Lalu kemudian, apakah Umar tidak mengerti kondisi kalian, kata Umar. Gitu. Ini untuk Umar sekali lagi untuk mengecek apakah dia kenal Umar atau tidak. Apakah Umar tidak mengetahui kondisi kalian, kata Umar. Lalu apa jawaban si perempuan? Dia memimpin urusan kami, lalu dia melupakan kami. Ini luar biasa. Jadi jawaban yang, dan Umar seperti ingin tahu begitu bagaimana persepsi orang tentang Umar. Bagaimana orang itu memandang tentang Umar. Maka Umar bertanya begitu. Apakah Umar nggak tahu kondisi kalian? Kata mereka, dia memimpin kami. Dia, bahasa kita, emang dia pemimpin saya, tapi dia nggak peduli saya gitu. Jawaban kasarnya begitu. Ya, misalnya, mau kenal Pak Anu gitu ya, pemimpin Anu. Iya, emang presiden saya, dia emang gubernur saya, dia emang bupati saya, dia emang wali kota saya. Dia nggak ngurusin saya. Gitu. Balihonya aja yang di mana-mana itu, ya, atau dan seterusnya gitu. Umar lalu menghampiri saya, menghampiri Aslam dan berkata, ikut bersama saya, kata Umar. Lalu kami keluar dan berjalan cepat gitu. Ya, hingga kami sampai di gudang penyimpanan gandum dan minyak. Ya, angkat karung ini ke pundakku, kata Umar. Angkat karung gandum ini ke pundakku, kata Umar. Lalu Aslam bilang, itu biar saya aja, wahai Amirul Mukminin, yang memanggul karung ini, ya, untuk Anda. Biar saya yang panggulkan ini, biar saya yang bawa, kata Aslam. Apa kata Umar? Apakah engkau yang akan menanggung dosa-dosa saya pada hari kiamat kelak, kata Umar. Ini dosa saya. Ya, ini tanggung jawab saya, kata Umar. Ya, apakah kemudian apakah ente nanti akan nanggung dosa-dosa saya pada hari kiamat kelak? Enggak, kata Umar. Biarkan engkau naikkan gandum ini ke pundak saya. Saya akan bawa sendiri ke sana. Allah wala quwwata illa billah. Ini luar biasa. Ya, lagi-lagi ya. Ya, apa yang kita baca dari kisahnya Umar ini bukan sengaja Umar mengeksposur, bukan. Ya, bukan sengaja Umar ingin dikisahkan, bukan. Ini dikisahkan oleh Aslam. Ya, dikisahkan oleh Aslam gitu. Ya, Maula yang saat itu kebetulan mendampingi Umar. Saat itu Umar tidak membawa perlengkapan sebagaimana para penguasa sekarang yang kemana-mana pasti bawa kamera, kemana-mana pasti bawa jurnalis gitu. Tidak. Gitu. Nah, jadi demikian gitu. Jadi ini untuk menunjukkan bukti tanggung jawab seorang pemimpin itu luar biasa. Sehingga Umar sadar betul bahwa hatta tidak boleh ada 1-2 orang yang dia pada malam itu kelaparan, tidak mendapatkan makan, ya, apalagi karena kebijakannya Umar itu. Apalagi karena kebijakannya Amirul Mukminin. Ya, maka Umar ingin memastikan, emang kalian tinggal diurus oleh Umar. Ya, Bagaimana kepemimpinan Umar? Kata mereka, Umar emang pemimpin kami, tapi dia nggak urus kami. Umar dia memang pemimpin kami, tapi dia melupakan kami. Gitu. Masya Allah. Ya. Nah, itu betul-betul Umar terpukul ya dengan jawaban si perempuan tadi. Sehingga langsung Umar itu bergegas ya kembali ke Madinah, masuk ke penyimpanan gandum dan meminta Aslam untuk menaikkan karung gandum itu ke pundaknya. Ya, angkat karung ini ke pundakku, kata Umar. Biar aku yang bawa sendiri. Ya, ditawarkan oleh Aslam. Wahai Amirul Mukminin, biar saya aja ngangkut. Nggak usah engkau. Ya, kata Umar apa? Apakah engkau nanti juga akan menanggung dosa-dosa saya nanti pada hari kiamat? Ini pemimpin yang sadar. Pemimpin yang sadar bahwa dia jadi pemimpin itu adalah amanah gitu. Ya, jadi pemimpin itu amanah, bukan bukan diperbutkan seperti sekarang. Ya, seperti anjing memperbutkan tulang-tulang itu gitu loh. Yang juga sudah pasti jadi pemimpin pada zaman sekarang itu terlebih tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Ini luar biasa gitu. Jadi kalau kemudian kita lihat bagaimana kemudian karakter pemimpin pada zaman itu kenapa pemimpin pada zaman Islam, pada masa kekhilafan Islam itu muncul ketakwaan model begitu. Ya, ini karena mereka memang menjadi pemimpin dalam rangka menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka merasa betul-betul diawasi oleh Allah. Ya, dan kacamata mereka yang mereka pakai adalah kacamata akhirat gitu, bukan kacamata dunia. Nah, kalau pemimpin model sekarang itu ya kacamata ini pakailah kacamata dunia.
ya, kacamata dunia, ya, untuk kepentingan dirinya, keluarganya, gengnya, partai politiknya, itu, ya, jauh memikirkan tentang masalah umat, ya, masya Allah. Akhirnya saya mengangkat karung itu ke pundaknya Umar, kata Aslam. Kami pergi dan bergegas menemui si perempuan tersebut. Umar meletakkan karung berisi gandum dan minyak di hadapan wanita itu, lalu mengeluarkan sebagian untuk dimasak. Ya, satu karung atau gandum, sekarung gandum, kemudian dibuka, dimasak sebagian. Umar mengatakan kepada si perempuan tersebut, duduklah, saya akan masaknya untuk Anda. Sampai begitu, kata Umar. Bukan cuma dikasih, nih beras, nih gandum, udah ya selesai ya. Enggak. Umar, duduklah, kata Umar, saya yang masakkan ini untuk Anda. Umar meniup api, ya, seperti hau ya, gitu itu ya. Ditiup api di bawah periuk itu, kemudian sampai saya melihat, kata Aslam, ya, asap keluar dari sela-sela jenggotnya Umar. Ya, itu untuk menghidupkan apinya itu ditiup oleh Umar. Setelah masakan itu matang, Umar menyajikan makanan itu untuk mereka. Ambil piring, mana piring? Ambil piring, kata Umar. Wanita itu kemudian datang membawa piring, lalu Umar menuangkan makanan sampai dituangin oleh Umar di masing-masing piring itu. Berilah mereka makan dan saya akan mendinginkannya untuk mereka, gitu ya. Biar saya dinginkan, kata Umar kepada wanita tersebut. Umar melakukan hal tersebut sampai mereka semua makan kenyang. Umar memberikan sisa gandum yang ada di karung kepala wanita tersebut. Ini sisanya yang banyak, silakan engkau ambil. Masya Allah. Ya. Lalu Umar berdiri dan saya pun ikut berdiri. Wanita itu mengatakan kepada Umar, semoga Allah membalas kebaikan Anda. Dengan apa yang tadi Anda lakukan, berarti Anda telah lebih utama daripada Amirul Mukminin. Jadi lagi-lagi sebenarnya ini sampai nggak tahu, itu belum tahu juga. Gitu ya. Belum tahu juga bahwa orang hadapan mereka itulah Amirul Mukminin. Umar berkata, katakanlah yang baik. Bila Anda ingin menemui Amirul Mukminin, insya Allah Anda akan menemui saya di sana. Gitu kata Umar. Kemudian Umar berbalik, lalu menghampiri si perempuan tersebut. Kukatakan kepada Umar, Anda punya urusan selain ini, kata Aslam. Umar tidak mengajak saya bicara hingga saya melihat kedua anak itu berbaring lalu tidur. Jadi Umar itu ingin memastikan si anak itu kenyang sampai tidur, baru Umar pergi. Gitu. Jadi Aslam kan bertanya gitu ya, Aslam bertanya, engkau ada urusan yang lain enggak wahai Umar? Umar diam itu. Sampai kemudian memastikan anaknya makan, kenyang, sampai tertidur. Baru Umar pergi. Kemudian Umar berdiri dan menghampiri saya sambil mengatakan, ya Aslam, lapar telah membuat mereka begadang dan menangis. Karenanya saya tidak ingin beranjak pergi sampai saya melihat mereka tertidur. Ya, awalnya kan nangis, menjerit-jerit gitu ya, karena kelaparan. Ya, baru Umar memastikan pergi setelah si anaknya itu, mereka itu kenyang, lalu kemudian tertidur dan Umar baru pergi. Untuk memastikan begitu, sampai begitu, Masya Allah. Ya. Hafiz Ibrahim melukiskan peristiwa agung ini kepada kita dalam bait-bait syairnya. Siapa yang menyaksikan dia di depan periuk sambil terlentang, ia nyalakan api, asap keluar dari sela-sela jenggotnya, sementara mulutnya meniupkan api. Di sana ia lihat Amirul Mukminin dalam keadaan takut melihat kejadian yang dilihatnya. Ia dekati api karena takut pada api neraka di kemudian hari. Air matanya bercucuran karena takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah itulah pemimpin. Ya, itulah ya pemimpin ya seperti itu. Dia ambil tanggung jawab langsung untuk mengurus urusan masyarakat. Terus kan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga kisah berikutnya ya. Nah, ini juga hasil ronda nih ya. Hasil patroli malam nih, Masya Allah. Ini ketika Umar ronda di satu malam, ia melewati sebuah tanah lapang yang berada di Madinah. Ternyata di tanah lapang itu sudah ada sebuah rumah yang baru dibangun. Umar menghampiri rumah itu, Umar mendengar rintihan seorang wanita dan melihat seorang laki-laki yang duduk di dekat wanita itu. Dia perempuan yang sedang merintih, kesakitan, dan kemudian ada seorang laki-laki di dekat perempuan tersebut. Ia dekati laki-laki itu sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum, bertanya, siapa Anda? Laki-laki itu menjawab, saya orang kampung sini. Ya, saya datang kemarin untuk bertemu dengan Amirul Mukminin. Maksudnya dia ini dari luar Madinah. Dia dari luar, lalu kemudian dia datang untuk menemui Umar. Saya orang kampung. Dulu itu semacam orang-orang Baduy, orang-orang kampung itu. Saya datang ke sini untuk bertemu dengan Amirul Mukminin agar saya mendapatkan pemberiannya. Maksudnya seperti agar kami diberikan santunan oleh Umar. Jadi dia melihat kalau kita itu bukan rumah, sudah tanah lapang, kemudian ada gubuk yang baru dibangun gitu ya, kira-kira begitu. Suara apa yang saya dengar dari dalam rumah ini gitu?
Tanya Umar. Itu suara istri saya yang sedang dalam proses persalinan. Istri saya yang mau melahirkan, kata laki-laki itu. Apakah ada orang lain yang membantu Anda? Kata Umar. Nggak ada, jawab laki-laki itu. Lalu Umar setelah itu pulang ke rumah. Umar mengatakan kepada istrinya, Ummu Kulthum binti Ali radhiyallahu anha, apakah Anda ingin mendapatkan pahala yang dikirimkan Allah kepada Anda? Apa itu, kata Ummu Kulthum? Ada seorang wanita dari kampung yang sedang dalam proses persalinan. Sementara tidak ada seorang pun yang membantu dia, kata Umar. Ya, saya bersedia membantu dia bila Anda menghendaki, kata Ummu Kulthum. Lagi-lagi ya, ini orang ini, si laki-laki itu nggak tahu bahwa yang datang itu Umar. Umar pulang ke rumah, ya menawarkan kepada istrinya Ummu Kulthum, ini mau nggak pahala gitu. Ya, pahala apa? Bantu orang persalinan. Oke, saya siap, kata Ummu Kulthum binti Ali radhiyallahu anha. Berangkat. Ambillah perlengkapan yang dibutuhkan untuk proses persalinan seperti kain dan minyak, dan bawalah kemari periuk, minyak lemak dan gandum, kata Umar kepada Ummu Kulthum. Ummu Kulthum mengambil dan menyerahkan kepada Umar. Ayo kita pergi sekarang, kata Umar kepada istrinya. Umar lalu membawa periuk dan Ummu Kulthum berjalan di belakangnya hingga mereka sampai di tempat tujuan. Sampai itu di situ, Umar berkata kepada istrinya, masuklah, temui perempuan tersebut. Umar lalu duduk di samping laki-laki itu di luar, ya, nyalakan api untukku, kata Umar. Ya, laki-laki itu menyalakan api, lalu Umar meletakkan periuk di atas api hingga masakan matang. Lagi-lagi Umar memasakkan makanan itu untuk keluarga tersebut, laki-laki dan istrinya yang sedang melahirkan. Nggak lama kemudian wanita itu melahirkan bayinya gitu. Jadi istrinya membantu proses persalinan, Ummu Kulthum ya membantu persalinan. Sementara Umar di luar memasak makanan di luar gitu ya. Ummu Kulthum mengatakan kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, keceplosan ini ya karena biasa itu ya. Ummu Kulthum bilang kepada Umar, ya udah oe gitu, lahir si anak itu. Lalu kemudian Ummu Kulthum bilang, wahai Amirul Mukminin, berilah kabar gembira kepada sahabatmu dengan kelahiran putranya. Maksudnya wahai Amirul Mukminin, kasih kabar tuh kepada laki-laki itu tuh ya dengan kelahiran putranya gitu. Ketika laki-laki itu mendengar kata Amirul Mukminin, dia tampak takut dan berusaha menyingkir. Duduklah di tempatmu seperti biasa, kata Umar. Ini lagi berdua, sedang duduk berdua. Sedang duduk berdua, ya orang ini nggak menyangka bahwa yang di sampingnya adalah Amirul Mukminin. Masya Allah, sampai begitu ya, sampai begitu. Itu pun dia tahu setelah mendengar kata Amirul Mukminin dari siapa? Ya, dari Ummu Kulthum. Ya, keceplosan ya, ngomong, ya Amirul Mukminin, ya, kasih kabar itu kepada temanmu itu, sahabatmu itu. Ini putranya sudah lahir gitu. Ya, mendengar kata Amirul Mukminin kaget dia. Ya, ini orang di samping saya. Kemudian dia berusaha menghindar. Menghindar itu maksudnya apa? Nggak pantas dia duduk sejajar dengan Umar. Itu maksudnya begitu. Kata Umar, duduk sini di tempat seperti biasa. Kayak tadi gitu, kata Umar. Umar lalu mau periuk dan meletakkan di depan pintu kamar. Berilah dia makan sampai kenyang. Maksudnya ke si perempuan itu. Karena orang melahirkan pasti capek luar biasa, kata Umar kepada Ummu Kulthum. Ummu Kulthum memberi makan wanita tersebut, lalu mengeluarkan periuk dan meletakkannya di depan pintu. Umar berdiri dan mengambil periuk itu lalu meletakkan di depan laki-laki. Makanlah, Anda sudah begadang sejak tadi malam, kata Umar. Masya Allah, sampai begitu. Ya, sampai laki-laki disuruh makan, istrinya disuruh makan oleh Umar. Umar meminta istrinya untuk keluar, lalu Umar mengatakan kepada laki-laki itu, besok temui kami akan memberikan kebutuhan Anda. Esok paginya laki-laki itu datang menemui Umar, lalu Umar memberikan santunan untuk anak yang baru lahir tersebut. Nah, jadi luar biasa gitu ya. Diberikan sudah lahirnya dibantu ya. Lalu kalau itu sekarang bisa jadi itu ya untuk menggambarkan bahwa wanita yang bersalin itu wajib gratis gitu, kira-kira begitu. Ya, negara harus hadir hatta sampai terhadap orang-orang yang mau melahirkan. Kalau mungkin urusan zaman sekarang itu urusan ente lah, cuma lahir aja bilang ke gubernur gitu ya, cuma melahirkan aja ente bilang ke bupati, apalagi ke presiden gitu. Urus aja lah kalau cuma lahir gitu kira-kira. Nah, Umar tidak gitu. Umar memastikan ya si perempuan tersebut lahir dalam keadaan selamat, dan setelah lahir dia mendapatkan makanan. Lalu kemudian suaminya pun begitu ya, dan seterusnya. Itu Masya Allah. Ya. Terus kalian dirahmatilah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya juga ini kisah yang juga masyhur ya menurut saya. Diriwayatkan lagi-lagi dari Aslam maulanya Umar, ia berkisah, ketika saya bersama Umar melakukan patroli di Madinah, ia merasa kelelahan, lalu ia bersandar di sebuah dinding rumah di tengah kegelapan malam. Ini patroli, benar-benar patroli yang patroli yang kita tahu kan yang masyhur saja, yang kisahnya nggak masyhur bisa jadi jauh lebih banyak lagi gitu. Ya.
ketika Umar patroli malam, kelelahan, bersandarlah di sebuah dinding rumah di tengah kegelapan malam. Dari dalam rumah terdengar suara wanita yang mengatakan kepada putrinya, "Wahai putriku, bangunlah, campurlah susu ini dengan air." Putrinya menjawab, "Wahai ibuku, apakah ibu belum tahu kebijakan Amirul Mukminin?" "Apa kebijakan Amirul Mukminin?" Ya, kata si ibu ya. Putri menjawab, "Amirul Mukminin pernah menyuruh pembantunya untuk menyerukan, susu dagangan tidak boleh dicampur dengan air. Susu yang diperdagangkan tidak boleh dicampur dengan air." Ya, itu kebijakan Umar. Si ibu berkata, "Wahai putriku, bangunlah dan campurlah susu itu dengan air. Kamu sekarang berada di tempat di mana Umar dan pembantunya tidak melihatmu." Ya, apa kata si perempuan tersebut? Kata putrinya, "Demi Allah, wahai ibu, aku bukanlah orang yang mematuhi dia di tempat ramai dan mendurhakai dia di tempat yang sepi," kata putrinya. Masya Allah, itu kalimatnya. Umar mendengar semua percakapan antar ibu dan anak ini. Ya, lalu kemudian dikatakan kepada Aslam pembantunya, "Ya wahai Aslam, tandai rumah ini dan lokasi ini." Ya, maksud ini tandai rumah ini nomor berapa nih? Jalan apa? Kata Umar. Ya, tandai rumah ini dan lokasi ini. Kata Umar. Lalu Umar melanjutkan patroli sampai pagi hari. Sampai pagi hari. Bayangin. Ya, jadi bagaimana kehidupannya Umar? Siang ngurusin masyarakat, malamnya juga apa? Ingin mengetahui kondisi masyarakat itu bagaimana? Gitu, ya. Ya. Pada pagi harinya Umar mengatakan kepada saya, kepada Aslam, "Wahai Aslam, pergilah ke lokasi rumah yang tadi malam. Selidiki siapa kedua wanita itu. Apakah mereka sudah bersuami?" Maksudnya apa tadi? Putrinya tadi. Lalu saya mendatangi lokasi tersebut. Setelah kuselidiki ternyata putri wanita itu masih gadis dan belum punya suami. Saya menemui Umar dan menyampaikan kabar ini kepadanya. "Ya, Amirul Mukminin, ya, itu putri itu belum punya suami." Lalu Umar panggil putra-putranya itu, anak-anak laki-lakinya. Ya, dari ayo kumpul-kumpul, kata Umar. Ya, kepada mereka Umar mengatakan, "Adakah di antara kalian yang masih membutuhkan seorang istri? Adakah di antara kalian yang masih butuh seorang istri?" kata Umar. Jadi dikumpulin oleh Umar itu ada yang sudah beristri, ada yang belum. Ya, mungkin kalau yang belum ya silakan menikahi, kalau yang sudah mau ini apa tidak gitu. Mau menambah lagi atau tidak, kira-kira begitu. "Seandainya ayah kalian masih berhasrat memiliki seorang istri, maka tidak seorang pun di antara kalian yang dapat mengunggulinya untuk mendapatkan gadis itu." Maksudnya Umar ya, saya nggak mau lagi gitu, kata Umar. Ya, ente kalian anak-anakku, kata Umar. Nah, "Aku sudah punya istri," kata Abdullah. "Aku juga sudah punya istri," kata Abdurrahman. Ya, Abdurrahman ibn Umar, Abdullah ibn Umar. "Aku belum punya istri, maka nikahkanlah gadis itu dengan saya," kata Asim. Ya. Nah, ini anak Umar yang lain. Lalu Umar menikahkan gadis itu dengan Asim bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari pernikahan itu Asim dikaruniai seorang anak perempuan. Ya, anak perempuan, dan anak perempuan itu melahirkan seorang perempuan. Ya, dan lalu anak perempuan itu melahirkan Umar bin Abdul Aziz. Ya, jadi Umar bin Abdul Aziz diantaranya seorang pemimpin yang kepemimpinannya mirip dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, lahir dari siapa? Lahir dari perempuan, ya, dari keturunan dari nenek moyang, ya, dari nenek yang kemudian ya orang yang dikenal jujur luar biasa, dan kemudian dari Asim putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah, ya. Jadi dari Asim itu lahir anak perempuan, ya, ini berarti kan cucunya Umar, ya. Lalu kemudian anak perempuan itu melahirkan anak perempuan, ini buyutnya Umar. Lalu anak perempuan itu melahirkan Umar bin Abdul Aziz. Ya, ini berarti apa? Setelah buyut itu apa, Kai? Nah, itulah kira-kira gitu ya. Umar bin Abdul Aziz gitu. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu adalah garis keturunan Sayyidina Umar bin Khattab dari Asim bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dan hasil pernikahan dengan seorang perempuan yang sangat dikenal jujur, yang dia menaati Allah. Menaati pemimpinnya tidak hanya ketika ramai, tetapi juga perhatian yang mencakup seluruh penjuru negara Islam. Sebagaimana ya nanti kemudian akan kita jelaskan berikutnya. Nah, itu beberapa gambaran ya tentang Sunan Umar bin Khattab. Ini bagian terakhir ya, 10 menit tersisa.
saya akan berikan gambaran terkait dengan bagaimana ya. Baik sahabat sekalian, jemaah, ada sedikit gangguan, mudah-mudahan guru kita bisa kembali bersama kita, karena tadi sudah dikonfirmasi juga bahwa sinyal di tempat beliau sedang tidak stabil. Mudah-mudahan beliau tidak lama ya bisa menemani kita lagi untuk alhamdulillah. Silakan Ustaz. Silakan. Masih di mute Ustaz. Masih di mute. Oke. Tadi terputus sampai mana sih? Yang baru mulai lagi dari yang terakhir. Baru. Oke. Baik. Jadi maaf ya, ini mudah-mudahan ini yang slide terakhir saja. Ini ya. Oke. Udah terlihat? Udah Ustaz. Silakan Ustaz. Oke. Belas kasihan Umar ya. Nah, jadi terakhir ya. Jadi Umar itu bukan hanya perhatian terhadap orang, tapi juga terhadap binatang. Jadi ini orang itu bisa dilihat ya, dia kasih sayang sama orang itu bisa lihat apakah dia kasih sayang juga terhadap binatang atau tidak. Jadi kira begitu. Ya. Dan kasih sayang Umar terhadap binatang itu lahir dari iman gitu. Hatinya Umar itu telah lembut dengan zikir, mengingat Allah, hingga ia mengasihi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma terhadap orang, tapi juga terhadap hewan. Ya, jadi kasarnya kalau orang belas kasihan terhadap hewan, maka dia hampir pasti akan belas kasihan terhadap manusia. Gitu. Dia telah memahami dari ajaran Islam bahwa ia tidak boleh memperlakukan hewan dengan cara yang tidak baik dan membadinya dengan di luar batas kemampuannya. Ia pernah mengumumkan bahwa ia akan diminta pertanggungjawaban bila ada seekor kuda yang tergelincir di Irak. Mengapa ia tidak meratakan jalan untuk kuda itu? Nah, ini berikut beberapa kisah bagaimana kemudian Umar kasih sayang Allah terhadap binatang sekalipun, insya Allah. Terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, suatu saat diriwayatkan dari Al-Musayyab bin Darim, ia berkisah, aku pernah melihat Umar bin Khattab mukul seorang penunggang kuda sambil mengatakan, kamu tega membebani unta ini dengan beban yang tidak sanggup dia pikulnya. Jadi Umar itu langsung ya, bukan hanya terhadap orang, tapi kemudian terhadap binatang ya dipukul sama Umar. Ya, ente ini tega membebani unta. Jadi kulihat dia melihat ada orang yang membebani unta itu dengan beban yang sangat berat gitu ya. Lalu kemudian Umar menegur orang tersebut gitu. Ya. Dari Al-Ahnaf bin Qais berkisah, kami pernah diutus untuk menemui Umar bin Khattab. Di mana kalian singgah, kata Umar? Dari luar Madinah ya. Lalu kata Ahnaf, ya di tempat itu ya, Umar berjalan bersama saya hingga kami sampai di tempat penambatan hewan tunggangan kami. Oh di sini. Gitu. Umar perhatikan hewan tunggangan kami itu dan mengatakan, ini hewan tunggangan Al-Ahnaf bin Qais. Mengapa kalian tidak takut pada Allah atas tindakan kalian terhadap hewan tunggangan kalian ini? Tidakkah kalian tahu bahwa dia memiliki hak atas kalian? Bukankah lebih baik bila kalian melepaskan ikatannya agar hewan itu memakan rumput gitu? Jadi maksudnya ketika ditambatkan itu hewan tunggangannya itu diikat gitu sehingga ketika ada istirahat dia nggak bisa makan. Lepaskan saja sampai dia makan rumput-rumput itu gitu, kata Umar bin Khattab. Ya, jadi sampai sedetil itu Umar perhatian terhadap binatang itu. Jadi kalau kemudian kalian menambatkan hewan tunggangan kalian atau hewan itu, tambatkan di tempat yang dia bisa makan. Ya, ente enak-enak istirahat, kemudian hewannya hanya diikat, dia tidak bisa makan. Ya. Pernah satu saat delegasi dari Irak pernah datang menemui Umar. Di antara mereka adalah Ahnaf ibn Qais. Ini mas ya kisahnya Ahnaf ibn Qais. Saat itu bertepatan dengan musim panas dan cuaca sangat panas sekali. Umar saat itu sedang mencari seekor unta hasil pungutan zakat yang lepas dari kandang. Jadi unta zakat lepas dari kandang. Umar berkata, wahai Ahnaf, lepaskan baju panjangmu itu. Kemarilah dan bantu Amirul Mukminin untuk mencari unta itu. Karena ia adalah unta hasil pungutan zakat. Padanya terdapat hak anak yatim, para janda, dan orang-orang miskin katanya. Bantu saya, itu cari unta zakat yang lepas dari kandang. Itu kata Umar ya kepada Ahnaf ibn Qais. Semoga Allah memberi ampunan untuk Anda, wahai Amirul Mukminin. Bukankah sebaiknya Anda nyuruh orang saja? Anda suruh budak untuk mencari unta itu, kata salah seorang di antara delegasi yang datang dari Irak itu. Lalu Umar menjawab, siapa budak yang lebih rendah derajatnya daripada saya dan dari Ahnaf ibn Qais?
Siapa yang bertugas mengurus urusan kaum muslimin, maka wajib bagi dia bekerja untuk mereka sebagaimana budak bekerja untuk tuannya. Bayangkan. Di Umar posisikan dirinya sebagai budak, bekerja buat rakyat, digambarkan sebagaimana budak bekerja untuk tuannya. Jadi diminta, udah budak aja yang mencari gitu. Tidak, siapa yang lebih rendah derajat daripada saya, kata Umar. Jadi Umar itu mengibaratkan dirinya budak dalam tanda petik ya, untuk bekerja untuk rakyat. Masih dalam bagaimana kasih Umar terhadap binatang ya. Suatu hari Umar melihat seekor unta yang tampak sedang sakit. Umar menghampiri unta itu dan meletakkan tangannya di atas punggungnya sambil mengusapnya. Umar berkata, "Aku takut bila aku dimintai pertanggungan jawab tentangmu," kata Umar. Saya begitu. Ya, unta sedang sakit, Umar menghampiri dan mengelus-elus unta itu. Saya takut nanti bila aku dimintai pertanggungjawaban tentangmu sampai engkau sakit begini, itu karena Umar gitu. Ya, luar biasa ya. Itulah berbagai tindakan Umar yang menunjukkan tentang rasa belas kasihan Umar terhadap hewan ya. Dan kemudian kita lihat ya, kenapa kita tidak menelaah sejarah perjalanan hidup Umar ini dengan baik, agar mereka tahu bahwa tidak ada prinsip kemanusiaan yang bermanfaat bagi masyarakat kecuali prinsip itu telah ada dalam Islam. Sehingga mereka tidak silau dengan peradaban barat yang berbangga hati dengan pendirian lembaga. Sekarang kan banyak lembaga pencinta hewan segala macam. Agar mereka tidak mengekor kepada barat yang beranggap baratlah pelopor dalam hal tersebut gitu. Kan seolah-olah yang cinta binatang segala macam itu orang barat. Sambil kemudian motif mereka juga kan berbeda dengan kita gitu sebagai seorang muslim. Gitu. Nah, ini terakhir ya. Kisah terakhir yang kemudian saya bisa kisahkan ini bagaimana Umar menyikapi gempa ya pada pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar pernah terjadi bencana gempa bumi. Umar mengatakan, "Wahai sekalian manusia, bencana gempa ini tidak terjadi melainkan karena sesuatu yang kalian perbuat. Demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, seandainya bencana gempa ini terjadi lagi, maka aku tidak akan membiarkan kalian tinggal di sini untuk selama-lamanya." Itu maksudnya apa? Ya, ente pergi dari sini. Ya, karena tidak terjadi sesuatu termasuk di antara gempa kecuali atau melainkan karena sesuatu yang kalian perbuat itu sendiri. Nah, ini juga nasihat buat kita ya, ibrah buat kita bahwa apa yang terjadi begitu ya, memang itu qada minallah, tetapi bisa jadi itu karena asbab ya, apa yang kemudian diperbuat oleh kita umat manusia ya. Demikian ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan bermanfaatnya ya. Waktunya sudah habis ya, alhamdulillah. Kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, maaf ya, saya nggak punya hak menutup. Maaf ya. Silakan. Ustaz, masih ada waktu. Apakah mau dijawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat sekalian? Boleh, mungkin satu atau dua ya. Satu atau dua ya. Ini saya pilihkan saja ya. Ada yang bertanya terkait dengan fikih, bisa nanti di season yang lain ya. Okay. Ini ada yang bertanya terkait dengan ini nih, yang ini dari Zoom ya, yang Zoom dari Dwi Ajeng. Ini masalah fikih juga sebenarnya, tapi mungkin bisa komentar ya. Sebenarnya mohon maaf atas ketidaktahuan saya. Mohon izin bertanya Ustaz, berkat dari kebijakan Umar terkait batas waktu istri ditinggalkan suami yang sedang berjihad, apakah juga kemudian menjadi kebijakan dalam syariah yang mungkin pada saat ini, pada masa sekarang ya, istri yang ditinggalkan oleh suami yang bekerja, misalkan di pelayar misalnya, mungkin bisa dikomentari saran saya. Ya, itu kalau diambil dari kisahnya Umar, itu sebenarnya sama saja gitu. Problemnya itu bukan ditinggal pergi jihadnya atau bukan ditinggal pergi jihad, tetapi batasan seorang istri begitu ya, itu kemudian bisa menahan kesabarannya, kira-kira begitu. Nah, ini juga sebenarnya idealnya itu kan seorang suami bersama dengan istrinya, karena dia ada kewajiban untuk mendidik anaknya, mendidik istrinya dan seterusnya gitu. Nah, dulu itu ada kepentingan kewajiban, yakni jihad di jalan Allah. Nah, artinya kalau dalam kondisi sekarang yang kemudian tidak dalam kondisi seorang suami harus berjihad misalnya, lalu kemudian pencarian nafkah apa yang harus dia meninggalkan istri sampai berbulan-bulan, kan gitu pertanyaannya gitu. Nah, sehingga maksudnya ketika ada
seorang suami ketika harus memilih dia mencari nafkah bersama dengan istri dan anaknya atau mencari nafkah di luar, maka dia harus memilih untuk bersama dengan anak dan istrinya. Dalam kondisi sekarang ya, dulu itu memang perintah jihad dari Amirul Mukminin, maka dia harus berangkat jihad. Tapi Umar memberikan batasan gitu, memberikan batasan. Nah, dalam kondisi yang seperti sekarang, mestinya apa? Mestinya yang ideal itu seorang suami ya bersama dengan istri dan anak-anaknya, karena dia punya kewajiban memberikan nafkah, dia kewajiban mendidik. Itu kan gak bisa mendidik itu 6 bulan sekali kan kira-kira. Dia itu harus aktivitas yang harian gitu. Nah, tetapi artinya gini, ini penting buat seorang suami begitu ya. Ketika memang dia ada pilihan ya bekerja keluar harus makan waktu berbulan-bulan dengan dia bekerja bersama anak istrinya ya, yang mengharuskan dia dengan anak istri, maka dia harus memilih bekerja bersama dengan anak istrinya tadi. Yang maksudnya yang memungkinkan dia bisa bersama dengan anak dan istrinya tadi. Karena kewajiban seorang suami bukan hanya memberikan nafkah saja, tapi juga dia mendidik anak dan istrinya. Nah, kisah yang Umar itulah kisah ketika seorang suami diwajibkan untuk berjihad. Gitu ya. Nah, kalau kemudian sekarang kita nggak ada kewajiban berjihad ya, saat ini gitu ya, ini belum ada perintah untuk berjihad misalnya, lalu kemudian atas alasan apa seorang suami meninggalkan istri dan anak-anak berbulan-bulan gitu. Gitu ya. Sekaligus ini juga menjadi batasan juga tentunya gitu ya, ketika Umar bertanya kepada putrinya, berapa lama batasan seorang perempuan itu ditinggal oleh suaminya gitu ya, yang dia bisa menahan kesabarannya. Ya, kalau sudah di atas 4 bulan itu udah hilang kesabarannya. Maka itu juga jadi batasan juga diantaranya bagi itu kebijakan pada masa Umar, batasan seorang istri ditinggalkan oleh suami. Sehingga ketika lebih dari itu Umar suruh pulang. Ya, harus di rolling juga dengan yang lain. Ya, Allah. Masyaallah, luar biasa Ustaz. Ini ada satu lagi masih terkait dengan fikih Ustaz di YouTube terkait dengan izin bertanya Ustaz dari akun Elis Susilawati ya. Izin bertanya Ustaz, apakah orang yang jihad saat itu pada masa Umar ya, pada masa khilafahan mendapatkan gaji dari negara? Ya, begini ya, pada masa itu memang para tentara itu tidak sebagaimana pada masa-masa setelahnya gitu. Setelah kemudian tentara itu sudah ditetapkan kelembagaannya. Kalau dulu itu jihad itu siapa yang mau jihad dia berangkat gitu. Nah, dari mana mereka mendapatkan sesuatu begitu ya? Ya ini dari harta rampasan perang itu biasanya. Dan itu kalau terjadi itu akan jauh melebihi gaji dimanapun gitu, besarannya itu. Antum bisa bayangin ya, ketika penaklukan wilayah Persia, begitu banyak harta rampasan perang. Ketika kemudian penaklukan wilayah Syam juga sama. Ya, atau sebelumnya kita tarik pada masa Nabi sajalah, jangan jauh-jauh pada masa Umar. Itu ketika penaklukan Khaybar, orang yang terlibat dalam jihad yang sejumlah 1.400 orang langsung kaya raya. Itu untuk memberikan gambaran ya. Memang tidak diberikan gaji bulanan pada masa dulu begitu ya. Tapi sebenarnya bisa dalam nanti kebijakan Islam itu para tentara Islam itu diberikan gaji sebagaimana tentara zaman sekarang. Nah, dulu itu belum ada belum ada ketentuan seperti itu gitu ya. Tetapi tetap mereka kan dia sebagai seorang suami, lalu kemudian dia meninggalkan anak dan istri, dan mereka mendapatkan, makanya di dalam Islam itu ada kebijakan apa? Harta rampasan perang, yang itu dibagikan diantaranya diprioritaskan bagi siapa? Bagi para prajurit. Ya, dan contoh ya, tadi saya bilang pada masa perang Khaybar, menaklukkan Yahudi Khaybar, itu 1.400 mendapatkan sekian banyak kebun-kebun kurma. Ya, para sahabat yang awalnya miskin ya, yang hanya tidur di emperan masjid di Madinah, itu langsung kaya raya itu. Langsung kaya raya. Bagaimana dia mendapatkan harta rampasan perang begitu banyak sedemikian rupa. Ya, sampai Umar saja kan waktu itu ya membiarkan hasilnya itu untuk disedekahkan kepada yang lain gitu. Sampai begitu gitu. Nah, jadi memang belum ada kebijakan pada masa Umar ya, pada saat itu yang tentara itu masih juga dapat gaji bulanan tidak. Tetapi para tentara atau mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mereka mendapatkan dari harta rampasan perang. Dan bagi orang-orang yang ditinggalkan itu tadi ya, Umar memberikan santunan juga gitu. Ya, bagi orang-orang, bagi wanita-wanita yang ditinggalkan. Karena itu menjadi tanggung jawab dari negara. Menjadi tanggung jawab. Kenapa? Tugas negara. Maka kemudian wanita-wanitanya pun ditanggung oleh negara.
Ya, makanya kan ketika Umar tahu, oh suami saya sedang pergi kemana jihad, udah berapa sekian, oh kata Umar, ambil makanan dari Baitul Mal, berikan kepada wanita tersebut dan suruh suaminya pulang. Akhirnya jadi dijamin juga oleh negara sih. Negara. Masya Allah. Luar biasa Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Tapi sebelum ditutup Ustaz, terkait dengan kisah belusukannya Umar bin Khattab ini, silakan untuk memberikan closing statement. Silakan Ustaz. Ya. Baik ya, terus sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah patroli malamnya Umar atau belusukannya Umar bin Khattab ini menunjukkan kepada kita betapa tanggung jawab seorang pemimpin di dalam Islam itu. Bukan untuk mendapatkan exposure, pengakuan media atau kemudian publisitas, demi Allah bukan, tetapi semata karena ingin betul-betul mengetahui kondisi masyarakat, apa yang dialami masyarakat, apa yang dirasakan